kan domba dan kambing 100% dua-duanya Kristen. Ya, 100% dua-duanya Kristen. Ini berdasar Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di ayat 33 itu semua bangsa nanti pada saat bagaimana kan dipisah domba dan kambing. Domba di kanan, kambing di kiri. Atau tidak, Bapak percaya Muhammad atau tidak? Ya pasti tidak loh, kurang Kristen. Kalau Bapak tidak mempercaya Muhammad, berarti Bapak mengatakan bahwa Islam itu adalah kambing juga gitu. Karena itu ayat ditujukan kepada seluruh umat manusia. Salahnya di sini, Pak. Kambing ini manggil Yesus Tuhan. Nah, itu dia kuncinya. Wahyu ayat 44, Pak. Kambing itu manggil Yesus Tuhan. Sama dengan domba manggil Yesus Tuhan. Kok Agustan, Pak Mutasi manggil Yesus Tuhan enggak? Sedangkan yang dipanggil Yesus, sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan saja, ya, sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan saja, itu kalau tidak sesuai dengan buah roh, makanya baca di ayat sebelumnya, kayak kalau tidak sesuai dengan buah tentang pengajaran yang Yesus ajarkan, maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Berarti artinya ayat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada Kristen saja. Lalu mengapa Bapak mengatakan ya, bahwa ucapan di dalam konteks di Matius 25 itu hanya diperuntukkan kepada orang Kristen? Dengan kata lain, Bapak sedang menutup-nutupi hal kebenaran di dalam ayat itu ya, dengan sengaja membodoh-bodohi orang Islam. Karena sebenarnya Bapak sudah mengatakan orang Islam atau Buddha atau Hindu atau orang yang lainnya adalah kambing gitu. Karena Bapak sudah mengatakan Bapak tidak percaya pada Muhammad dan nabi-nabi lainnya gitu. Setelah Yesus, kan demikian. Berarti Bapak mengatakan semua manusia-manusia itu adalah kambing gitu. Bapak sudah menghina seluruh manusia di Indonesia ini ya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mengatakan bahwa mereka adalah kambing. Paham maksud saya, Pak ya? Tidak. Karena saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan iya, Bapak tidak pernah mengatakan begitu, tapi iman Bapak adalah seorang Kristen. Bapak mengaku sebagai seorang Kristen. Maka dengan kata lain, ya, itu ayat diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tidak. Maka hal itu pun berlaku kepada orang-orang ya di luar Kristen. Berarti Bapak sedang menghina. Tidak. Ya. Bapak Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua makhluk. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Janganlah kita saling berdebat atau saling bertengkar. Jadi, siapakah yang tergolong domba dan siapakah yang tergolong kambing? Itu bukan hak kita untuk menentukan. Akan tetapi, itu adalah hak Raja yang adil, Hakim yang paling adil, yaitu Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dan itu akan ditentukan bukan pada saat ini, melainkan pada saat hari penghakiman terakhir. Jadi, akan jauh lebih baik saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menjadi domba, agar tidak menjadi kambing. Untuk itu, marilah kita selidiki sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya agar bisa menjadi domba dan bagaimana caranya agar tidak menjadi kambing. Karena hingga pada saat ini, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi anak-anak-Nya, ahli waris kerajaan surga.
Karena sesuai kitab suci Alkitab, Yesuslah satu-satunya pemilik kerajaan surga. Dan dialah yang berhak menentukan siapa yang akan masuk surga hidup kekal bersamanya di surga, dan siapa yang akan masuk neraka bersama iblis kekal di neraka. Untuk itu, marilah kita selidiki lewat kitab suci sesuai firman Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi golongan domba dan tidak menjadi golongan kambing. Dan karena ini penghakiman yang terakhir dan untuk semua bangsa, artinya ini adalah untuk semua orang. Karena hakim yang paling adil, raja segala raja, yang datang pada akhir zaman hanyalah Yesus, satu-satunya raja dan satu-satunya hakim yang paling adil. Jadi ini berlaku untuk semua bangsa, bukan untuk orang Kristen saja. Sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab ini. Ini bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Jadi untuk itu, bagaimanakah ciri-ciri jadi domba dan bagaimanakah ciri-ciri yang jadi kambing? Kita juga bisa melihat dari ayat-ayat Alkitab agar kita bisa berusaha menjadi domba agar tidak menjadi kambing, yaitu ahli waris neraka dari iblis, bapa segala dusta dan bapa segala pembunuh. Mereka kekal di neraka. Ternyata yang menjadi bahan perdebatan mereka adalah Injil Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Jadi sesuai Injil Matius 25 ini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Artinya ayat ini adalah untuk semua bangsa, bukan cuman untuk orang Kristen. Jadi, kalau seperti yang dikatakan Pendeta Henry Tan, bahwa domba dan kambing adalah Kristen, lalu yang selain Kristen kemana? Jadi, itu tidak benar. Marilah kita selidiki sesuai dengan kitab Injil dan Alkitab. Siapakah yang di sebelah kanan dan siapakah yang di sebelah kiri? Dan yang pasti, penghakiman terakhir ini adalah untuk semua bangsa. Karena hanya ada satu Tuhan untuk semua bangsa dan hanya ada satu hakim yang maha adil, yaitu Yesus. Sesuai Yohanes 3 ayat 35-36, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kemudian Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah perkataan Yesus yang perlu kita percaya agar kita hidup kekal. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, "Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia yang dimaksud di sini adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah itu sendiri, kita akan mati dalam dosa. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu dalam Yohanes 14 ayat 5-6, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kata-kata Yesus itu tadi harus kita percaya supaya kita bisa hidup kekal. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Bapa artinya di sini adalah sumber dari semua yang ada, yaitu Allah yang roh, yang bertahta di surga, yang tidak nyata bagi dunia, yang tidak dikenal oleh manusia berdosa. Tetapi semua orang percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, meskipun belum pernah dilihat secara langsung dengan mata dunia yang berdosa, karena yang bisa melihat tubuh roh Allah hanya mata rohani. Kemudian dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan sesuai Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Janji-janji Yesus kepada muridnya atau pengikutnya, yaitu orang Kristen, dan kepada semua orang yang mau mengikutinya. Dalam Matius 5 ayat 3, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Apa arti miskin di hadapan Allah? Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Jadi orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kebenaran ini yang dimaksud adalah firman Tuhan dan Tuhan. Jadi orang-orang yang dianiaya oleh karena Tuhan dan firman-Nya adalah orang-orang yang berbahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Kemudian dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12 Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kemudian dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadi, orang-orang yang disebutkan Yesus pada ayat-ayat firman yang telah saya bacakan itu telah dipastikan oleh Yesus masuk surga. Untuk itu, marilah kita melakukan sesuai apa yang telah diajarkan Yesus, agar kita mendapat kepastian untuk masuk surga dan hidup kekal di surga bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita buktikan sesuai kitab suci Injil Matius 25 ayat 34. "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Lewat ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang yang berada di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah Bapa. Artinya adalah orang-orang Kristen. Karena yang memanggil Tuhan Bapa hanya orang Kristen, tidak ada yang lain selain orang Kristen. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang atau semua makhluk. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk menurut Alkitab, bukan kata orang atau kata saya. Orang terkutuk menurut Alkitab. Ya kalau ini mengenai diri Anda ya mohon maaf lah. Aku cuma menyampaikan apa kebenaran Alkitab. Banyak orang mengatakan kamu orang terkutuk. Terkutuk atau tidak terkutuk itu 2 Petrus 2 ayat 14. Penuh nafsu hina dan tidak pernah jemu berbuat dosa. Terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Wah ini perempuan sundal dong. Ternyata perempuan sundal ya. Kalian berzina. Perempuan sundal itu sudah tertulis di sini. Wahai kamu perempuan sundal. Kamu orang terkutuk. Bukan HTT yang ngomong ya. Terlatih dalam keserakahan. Nah itu kamu perempuan sundal terlatih dalam keserakahan. Nomor 2. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sesuai firman Tuhan yang disebut terkutuk bisa kita temukan dalam kitab Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan sesuai 2 Petrus 2 ayat 14, orang-orang yang terkutuk adalah mereka yang matanya penuh nafsu zina. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Sesuai kitab Galatia 1 ayat 7-8, hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Dan yang memberitakan Injil selain Injil Kristus, sesuai kitab ini adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka akan terkutuk. 1 Yohanes 4. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang berhak menentukan siapa domba dan siapa kambing adalah Tuhan Yesus itu sendiri, bukan manusia. Jadi marilah kita selidiki sesuai dengan firman Tuhan dalam konteks Injil Matius ini. Di sini Yesus telah menjelaskan bahwa domba itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Artinya, jika orang-orang yang diberkati oleh Bapa adalah orang Kristen, karena selain Kristen tidak ada orang yang mengenal Bapa. Kemudian selain orang Kristen, tidak ada orang yang memanggil Allah sebagai Bapa. Kesimpulannya, yang tergolong domba pasti orang Kristen. Dan sesuai ayat ini, orang-orang yang berada di sebelah kiri adalah kambing, adalah golongan orang-orang yang terkutuk. Mereka adalah yang dilambangkan sebagai kambing. Maksudnya di sana kambing adalah yang suka menyeruduk, yang suka membangkang, tidak mau dituntun oleh sang gembala, yaitu Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah sang gembala dalam kitab Injil. Dan domba itulah yang nurut, yang mau dituntun mengikuti langkah Yesus. Itulah disebut perumpamaan domba dan kambing. Jadi semua yang tidak mau dituntun Yesus, yang menolak, yang melawan, yang menghujat Yesus adalah golongan kambing. Dan sesuai ayat ini, kambing-kambing itu akan masuk ke dalam siksaan yang kekal atau api neraka. Tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang dikatakan orang-orang benar ini adalah orang yang berada di dalam kebenaran,
yaitu Allah itu sendiri. Karena kebenaran hanya ada pada Allah, tidak ada pada siapapun. Jadi, orang Kristen itu dikatakan benar bukan karena mereka membenarkan diri mereka sendiri, bukan pula karena mereka benar, tetapi karena mereka di dalam kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri, sehingga mereka menjadi benar. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi orang Kristen berada di dalam Yesus, sehingga mereka menjadi benar. Bukan karena mereka benar atau berusaha untuk bisa hidup benar, melainkan karena mereka di dalam kebenaran, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga mereka menjadi benar. Karena sesuai ukuran kitab suci manapun, manusia tidak ada yang benar, sebab semua telah jatuh ke dalam dosa semenjak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk memakan buah pohon terlarang. Kemudian sesuai kitab Injil Yohanes 5 dikatakan iman mengalahkan dunia. Karena setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah atau berasal dari Allah. Dan sesuai Injil Yohanes 17 ini bisa kita selidiki bahwa Yesus adalah nama Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus anak atau Yesus jelmaannya, Allah itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar orang Kristen untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena itu adalah nama Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada. Dan diberikan kepada jelmaannya supaya menjadi nyata kepada dunia. Karena tanpa jelmaannya, dunia yang penuh dosa tidak bisa melihat dan mengenal Dia. Karena Dia adalah tubuh roh, bukan tubuh daging. Mari kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 6. Yesus mengatakan, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia." Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Kita bisa baca sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dan bisa juga kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes. Di sana dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepadanya untuk dinyatakan kepada seluruh dunia. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.